Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Malam ini saya akan membahas sejarahnya ulama Nusantara, yakni dari Jawa Timur, tepatnya dari Kediri, yakni Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Jadi Mbah Mahrus ini waktu kecil ini namanya Rusdi. Jadi memang kebanyakan para kiai itu punya nama kecil, kemudian kebanyakan setelah haji berganti nama. Salah satunya adalah Mbah Mahrus Ali Lirboyo. Jadi wajar, termasuk ini juga di framing dari golongan pendukung atau mukhibin Habib-Habib Yahudi. Karena kalau kita paham sejarah Nusantara, Raden Syahid dulu itu juga bernama Raden Syahid, dan setelah dikubur hidup-hidup 40 hari 40 malam tepatnya di Ampel oleh gurunya yakni Sunan Bonang, maka namanya berganti Eyang Sunan Kalijaga. Ini hanya ibroh sejarah Wali Songo, dan itu wajar kalau ulama-ulama Nusantara juga ada yang meneruskan jejak daripada Wali Songo. Kiai Haji Mahrus Ali ini atau Rusdi nama kecilnya ini dilahirkan di Dusun Gedongan, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jadi Mbah Mahrus ini terahnya adalah terah Sunan Gunung Jati. Kalau ke atasnya jelas adalah titisan atau terah daripada Eyang Prabu Siliwangi. Kemudian kalau dari silsilah, bapaknya adalah Kiai Haji Ali bin Abdul Aziz dan ibunya adalah Nyai Hasinah binti Kiai Said. Jadi beliau ini adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Kemudian karena memang beliau ini suka menuntut ilmu ya, jadi sejak kecil beliau memang suka mengaji. Termasuk gurunya adalah sejak kecil yang diasuh oleh Kiai Haji Ali, ayahnya sendiri. Yang kedua juga termasuk kakaknya, kakak kandungnya yakni Kiai Afifi. Jadi beliau ini sejak kecil memang suka mempelajari ilmu hadis dan ilmu nahwu shorof. Bahkan menginjak remaja beliau sudah hafal 1000 bait nadom kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian setelah menginjak agak dewasa, jadi Mbah Mahrus ini meninggalkan rumah tanpa meminta izin. Jadi dalam arti karena memang beliau suka menuntut ilmu ya. Dan di sini ibunya ini diceritakan begitu gelisahnya, dan setiap hari, setiap malam selalu bermunajat kepada Allah agar anaknya kelak dijadikan menjadi seorang ulama yang alim. Dan saat berusia 18 tahun, Mbah Mahrus ini melakukan menuntut ilmu ke pesantren Panggung, Tegal, Jawa Tengah. Jadi di pondok ini yang diasuh oleh Kiai Mukhlas adalah kakak iparnya sendiri. Jadi Kiai Mukhlas yang ada di Tegal itu adalah kakak iparnya sendiri. Kemudian di sana beliau menekuni ilmu nahwu, dan bahkan memang ibarat apa ya, betul-betul diasah ilmu nahwu tersebut. Kemudian juga belajar ilmu pencaksilat atau bela diri waktu belajar di Pondok Tegal Gubuk Cirebon yang diasuh oleh Kiai Balia pada saat itu. Dan disitulah waktu di Tegal Gubuk pada tahun 1927 Masehi beliau melaksanakan ibadah haji. Kemudian pada tahun 1929 Mbah Mahrus ini melanjutkan ke pondok pesantren Kasingan Rembang yang diasuh Rembang Jawa Tengah ya di sini, yang diasuh oleh Kiai Haji Kholil. Jadi pas waktu datang beliau ini disambut para santri yang berdiri dan betul-betul menunggu kehadiran daripada Mbah Mahrus pada saat itu. Singkat cerita, ternyata Mbah Kholil ini menyampaikan kepada murid-muridnya bahwasanya nanti ada kedatangan ahli hadis dari Cirebon. Kemudian mondok di sana ini sekitar 5 tahun.
Jadi memang karena begitu menondolnya jiwa kepemimpinan daripada Mbah Makhrus ini sejak kecil, dan di situ juga Mbah Makhrus ini sempat menjadi lurah pondok. Setelah itu Mbah Makhrus ini melanjutkan pendidikannya atau menuntut ilmu ini sampai ke Lirboyo. Nah, di Lirboyo ini Mbah Makhrus mondok selama 3 tahun singkat cerita, dan waktu libur beliau melakukan tabarukan. Jadi mondok kalong, termasuk salah satunya ini disebutkan di Lasem, ada di Magelang, tepatnya di Badalhar, Watu Congol Munilan, kemudian juga termasuk di Tebu Ireng yang diasuh oleh Mbah Hasyim Asy'ari pada saat itu, ada juga di Pondok Langitan Tuban, Sarang Lasem, Rembang. Kemudian pada tahun 1938 Masehi, yakni Mbah Abdul Karim, karena memang waktu mondok di situ, karena beliau sudah bisa dikatakan santri yang mumpuni dan dewasa, akhirnya disuruh membantu untuk mengajar di Pondok Lirboyo tersebut. Karena melihat ketekunan, kegigihan dan kecerdasan daripada Mbah Makhrus Ali pada saat itu, akhirnya pada tahun 1938 Masehi beliau dijodohkan sama putrinya Mbah Abdul Karim atau Mbah Manap yang bernama Mbah Nyai Zainab. Kemudian kalau kita melihat perjuangan ya, karena kemarin saya sudah membahas cerita Mbah Makhrus Ali sedikit, termasuk pada saat itu tentara Nika pada waktu itu yang datang lagi ke Indonesia, yang mana sebelum kejadian tanggal 10 November ya Ustaz Debat ya, di Surabaya itu, jadi kiai-kiai pada saat itu pengurus PBNU yang sekarang, saat itu namanya HBNU, yang bertepatan pada saat itu kantor pusatnya adalah di Jalan Bubutan Surabaya. Dan kemarin waktu kita di Surabaya, saya tanya sama Gus Asrul, karena masih famili dan keluarga besar Bubutan, di kantor HBNU atau yang sekarang namanya PBNU saat itu di Bubutan Surabaya itu wakafnya siapa? Saya tanya. Saat itu Gus Asrul menyampaikan bahwasanya itu adalah tanah wakaf daripada Kiai Burhan. Dan alhamdulillah putra daripada Kiai Burhan ini yang bernama Kiai Umar sudah mengarang buku tentang sejarah NU. Nah, disinilah melakukan rapat waktu sebelum ada perlawanan 10 November, arek-arek Surabaya saat itu di Surabaya, Mbah Makhrus Ali ini termasuk ikut rapat, karena bagaimanapun juga Mbah Makhrus Ali pada saat itu juga memimpin peperangan melawan sekutu pada saat itu. Dan diceritakan di sini itu beliau Mbah Makhrus Ali ini mengirim santri-santri ada sekitar 97 santri pilihan beliau. Bayangkan, Mbah Makhrus Ali ini adalah seorang ulama Nusantara, seorang pejuang, seorang pahlawan yang memang tidak hanya sekedar teori tapi betul-betul mempraktekkan bagaimana mencintai tanah air Indonesia. Beliau memimpin langsung pada saat itu bersama santri-santrinya, santri pilihan-pilihan beliau ada 97 santri. Kemudian ini juga diceritakan juga waktu melucuti pasukan Jepang pada saat itu. Jadi ada cerita menarik, jadi sekitar jam 10 malam itu, jadi santri Lirboyo ini sekitar ada 440 orang, 440 santri pada saat itu. Mbah Makhrus Ali bersama Mayor Haji Mahfud. Nah, sebelum penyerbuan dimulai ini, jadi Mbah Makhrus Ali ini mengirim santrinya yang bernama Syafi'i Sulaiman, yang pada waktu itu sekitar umurnya itu 15 tahun, untuk menyusup ke markas Dai Nippon Jepang ya pada saat itu, yang dijaga ketat. Dan kemudian setelah mempelajari mengukur bagaimana kekuatan
Jepang pada saat itu di markasnya itu. Saat itu kemudian melaporkan lagi kepada Mbah Makhrus, dan ketika sudah laporan kepada Makhrus, disitulah sekitar jam 1 dini hari ini Mbah Makhrus Ali beserta Mayor Mahfud dan para santri-santri yang lain, ada 440 orang, kemudian ibaratnya gerebek ke markasnya Jepang pada saat itu. Dan ketika itu Mayor Mahfud sudah menerima kunci gudang dari komandan Jepang yang sebelumnya sudah ada diplomasi panjang lebar, dan disitulah isi daripada senjata-senjata Jepang diambil semua dan dibawa ke Lirboyo, ke Diri. Kemudian karena ini sejarahnya panjang ya, dan alhamdulillah dulu saya memang pernah termasuk diundang ke pernikahannya cucu daripada Mbah Makhrus Ali, karena pada saat itu jadi Mbah Makhrus Ali ini besanan salah satunya adalah kepada Yai Usman Ali Saki, yang putrinya Mbah Yai Usman Ali Saki ini menikah dengan putranya Mbah Makhrus Ali dan punya cucu namanya Gus Nabil pada saat itu, adiknya Gus Riza. Dan alhamdulillah kebetulan saat itu saya pernah diundang ke Lirboyo, dan disitulah saya bisa tabarukan dan bisa mengenal keluarga besar Lirboyo, sekaligus bisa ziarah ke makamnya para masyayikh yang ada di Lirboyo. Jadi Mbah Manap atau Mbah Abdul Karim ini punya dua mantu yang istimewa, yakni yang pertama adalah Mbah Makhrus Ali, yang kedua adalah Mbah Marzuki Dahlan. Kalau Mbah Marzuki Dahlan ini adalah keluarganya daripada Syekh Ihsan Jampes Kediri. Nah disitulah setelah dipegang Mbah Makhrus Ali ini, pondok pesantren Lirboyo ini semakin pesat, dan bahkan pada tahun 1966 ini mendirikan perguruan tinggi yang bernama IAIT, yakni Institut Agama Islam Tribakti. Ini kemudian jadi pada tahun 85 tanggal 4 Maret istri daripada Mbah Makhrus Ali ini yang bernama Bu Nyai Zainab meninggal. Kemudian karena beliau setelah istrinya meninggal, Bu Nyai Zainab ini beliau sakit-sakitan, dan pada tanggal 18 Mei 1985 Masehi kondisi beliau drop, dan tanggal 18 Mei tersebut 1985 Masehi beliau meninggal dunia. Mungkin sementara itu dulu, mari kita kirim doa Fatihah untuk Mbah Makhrus Ali beserta para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, juga para santri dan muhibin. Semoga dzurriyyah Mbah Makhrus Ali beserta muhibin dan santrinya pada saat ini bisa meneruskan perjuangan Mbah Makhrus Ali untuk melawan penjajah yang nyata pada saat ini, yakni Habib-Habib Yahudi yang dengan politik agama. Kita kirim doa Fatihah untuk beliau. Uson ila ruhi Mbah Makhrus Ali biwasilati Asy Muhammad Abdul Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.